menurut saya untuk strategi meningkatkan ke depannya itu, karya itu, barang yang kita jual itu, produk kita itu harus bertahan minimal puluhan tahun. Bukan dalam arti kata model ya. Saya nambal gigi. Saya cenderung pakai tambelan gigi yang awet dan juga bahannya itu benar-benar mirip seperti gigi asli dan tekniknya juga berbeda. Baik dok, berarti kalau kita bilang nih dok ya, dalam menciptakan alat kita jangan setengah-setengah dok ya, langsung gitu. Kalau kita Ya, bilang betul. jangan setengah-setengah, yang pastinya kualitas nomor 1 ya dok ya. Kualitas nomor 1, Oke terus dok, sebenarnya keamanan juga. ya Gimana? menarik sekali sebenarnya apa yang dokter tadi katakan. Nah dok, selain itu, nah ketika kita memulai nih dok, pasti di tengah jalan nih dok, konsisten itu terkadang naik turun gitu dok. Nah menurut dokter sendiri nih, apalagi kaum milenial tuh konsistennya di awalnya semangat dan di akhirnya mereka menurun nih. Nah menurut dokter sendiri bagaimana menciptakan konsisten itu agar tetap, kalau kita bilang, landai gitu dok. Iya. Gimana nih dok kalau dari dokter sendiri? Saya juga Mas, jujur aja saya juga begitu. Itulah, saya bukan bilang itu suatu penyakit orang Indonesia, bukan. Ya, saya juga itu manusiawi kalau menurut saya, tidak konsisten, inkonsistensi itu ada suatu yang manusiawi. Cuman kita, kalau saya sih selama ini ya, saya sering lihat saudara-saudara kita di negara lain yang memang sedang ditimpa musibah. Saya lihat di Instagram, saya cek feed-nya, saya semangat lagi. Gitu. Cuman ketika saya juga sibuk di kedokteran gigi, saya juga harus berpikir-pikir ulang lagi betapa memang jangan sampai saya itu buang-buang waktu. Terus masalah tanggung jawab ya, itu kan memang tumbuh dari diri sendiri. Saya juga sering sekali menolak, misalnya memilih bikin alat, dok saya pesanin alat ini, saya bilang saya DP ya, DP-nya nanti aja. Nah itu yang bikin malas, DP-nya nanti aja gitu loh. Karena saya juga nggak bisa dikejar-kejar. Nah itu makin malas. Kalau saya udah DP, itu saya udah kepikiran, tapi saya juga nggak mau. Nah itu menurut saya semua orang Indonesia seperti itu. Beda kalau misalnya kita, karena kita berpikiran itu satu yang tidak bisa dipungkiri juga, dan sudah ratusan tahun kita memang berpikir bahwa memang rezeki ada yang ngatur. Memang ada yang ngatur, betul. Rezeki nggak kemana. Betul, memang nggak kemana-mana yang saya bilang tadi. Rezeki memang nggak kemana, cuma harus dicari. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita bikin kita itu merasa di zona yang kalau bilang kata orang-orang motivator, di zona aman, zona aman. Jadi kalau di zona aman itu ya, kalau menurut saya sering kali Mas, saya sering kali gimana caranya itu saya posisikan saya itu orang yang nggak punya. Dalam arti kata saya bersyukur, tetapi ketika saya memang keluar ke suatu komunitas, saya usahakan banget saya itu tidak mencolok dalam hal berpakaian, berkendaraan, semuanya. Jadi secara nggak langsung saya itu menunggu hinaan dari mereka. Itulah yang bikin saya semangat. Tetapi ketika mereka memuji-muji, itu yang bikin saya malas. Saya merasa sudah di posisi aman gitu loh. Ada beberapa orang tertentu yang saya lihat juga, saya pernah baca motivasi lewat berhutang. Kalau menurut saya gimana ya, risiko tinggi. Kalau menurut saya alternatif yang lain masih banyak. Kalau saya sering lihat feed Instagram orang-orang yang kekurangan, kelaparan, orang yang memang ditindas karena perang, itu bikin saya semangat. Satu, kedua, saya juga membiasakan untuk di luar bersosialisasi. Kalau bisa itu memang jangan sampai terlihat saya itu orang-orang yang berkecukupan. Saya tidak mau terlihat seperti itu. Saya lebih suka memang dihinain orang karena supaya saya jadi semangat. Tapi kalau misalnya banyak-banyak pujian, ya siap-siap ambruk. Gitu. Mungkin Mas punya alternatif yang lain, kalau saya sih sukanya begitu. Baik, setuju sih yang dokter bilang tadi. Gitu. Terkadang orang kalau dipuji ya semakin meninggi dok ya. Makanya ada ibarat seperti jadilah seperti padi ya dok ya.
Iya, semakin dia berisi semakin menunduk begitu dok. iya. Oke dok, sebenarnya sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini dok ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, nah mungkin dokter bisa menjelaskan nih kepada kaum milenial, kepada teman-teman yang ada di rumah tentang penemuan-penemuan dari alat kedokteran gigi yang dokter buat nih, karena teman-teman milenial sangat penasaran pastinya. Gitu. Mungkin dokter Mm. bisa sharing terhadap kita, dok. Silakan dok. Apanya tuh Mas? Bagian mananya Mas? Alat-alat yang sudah dokter ciptakan dan Oh, iya, iya, fungsinya iya, gitu, iya. karena Fungsinya banyak. saya sendiri dok sebagai masyarakat awam, saya ketika ke puskesmas paling yang saya lihat tentang tambal gigi, ya itu saja. Iya, Nah yang saya lihat nih dokter banyak sekali penemuan-penemuan yang dari tadi dokter jelaskan. Mungkin dokter bisa iya, menjelaskan lagi nih dok, agar iya, teman-teman iya. yang pastinya ingin menambah khazanah. Silakan dok. Iya. Kalau di bidang kedokteran gigi, terutama Jawa, saya pasti ngerti. Saya tahun 2008 itu sudah bikin, karena memang zaman dulu tahun 2008, 2009 itu pakai kamera intraoral. Saya juga sekarang masih ada, cuman saya nggak pakai. Kamera intraoral harus ada monitor tiap unit. Saya bikin monitor itu bisa ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri ketika pakai unit sebelah kanan, unit itu bangku gigi, kursi gigi. Ke kanan, saya pencet tombol, jadi ke kanan. Ke kiri juga ke kiri. Tapi menurut saya itu bukan penemuan, itu kreativitas. Saya bikin alat juga untuk cara nambel, tekniknya itu nggak ada di mana-mana. Saya teknik nambel itu bisa kuat minimal 10 tahun. Dan itu kemarin lumayan juga peminatnya untuk ikut kursus saya, cuma saya batalin kemarin karena memang pandemi juga. Terus saya bikin juga alat di bidang dental laboratory untuk bikin gigi palsu yang lebih praktis. Itu kalau misalnya kita beli alatnya langsung itu dan susah penggunaannya, jarang berhasil. Jadi ada suatu bahan gigi palsu yang sempat tren dulu ya, itu yang untuk alatnya aja sendiri sekitar berapa ratus juta gitu. Dan saya bikin sendiri cuma modal sekitar 3,5 juta dan berhasil untuk buat gigi palsu yang dimaksudkan tadi. Untuk yang beli aja yang seperti itu, yang ratusan juta itu aja belum tentu berhasil. Dan saya bikin lebih praktis. Terus saya bikin lagi alat tracing robotik. Jadi untuk tracing hubungan antara gigi sama muka. Tracingnya itu tracing berupa tracing profilometri, jadi profil muka dari samping, dari depan, idealnya seperti apa. Ketika giginya itu dipasang orto atau behel, munculnya kira-kira berapa mili, butuh ruangannya berapa. Nah itu butuh tracing muka secara ekstraoral, harus kita lihat, tidak secara radiografi, yang memang akurat, pengambilan gambarnya itu harus pas. Nggak boleh kayak misalnya gini, kita ngambil gambar, satu gambar di depan muka, kameranya ke kanan atau ke kiri, itu akan bikin bias. Saya bikin yang benar-benar akurat, posisinya pas. Dan itu dibantu dengan mekanika robotik yang saya bikin sendiri, ditambah dengan program yang bikin sendiri, lewat program-program yang ada juga, saya rangkai sendiri. Nah, terakhir saya sudah bisa aplikasikan itu ke handphone. Tapi dari bikin program, saya bisa filenya itu saya pindahin ke handphone, lebih praktis. Jadi pasien itu nggak perlu balik lagi ke unit yang harus pakai robotik tadi karena memang posisinya agak jauh. Terus saya bikin juga alat sunblaster. Sunblaster itu gini, alat untuk bikin gigi palsu biasanya. Saya ada di lab itu ada yang buatan Jerman, buatan Jepang, buatan China, buatan Jepang, China ya. Buatan 3 negara itu saya ada sekitar 5 biji. Yang buatan Jerman itu yang terbaik. Dia itu yang fiturnya paling lengkap dan paling mahal pada bidang YouTube Sunblaster tadi. Dan itu mereka semua 220 volt. Saya bikin yang baru buat saya sendiri, yang cuma 12 volt, dan juga pasirnya itu tidak perlu diserok lagi. Langsung dari situ lagi, sirkulasinya di situ aja. Jadi lebih praktis. Kerja cuma satu tangan, satu kaki, nggak cuma kerja kanan kiri, kaki juga, enggak. Jadi lebih praktis. Dan saya bikin itu juga, untuk dokter gigi juga peminatnya banyak sekali, dan laris. Saya bikin di luar daripada yang sudah ada di pasaran. Jadi saya cenderung bikin barang-barang yang memang di pasaran itu memang nggak ada gitu. Tapi kebutuhan kita penting banget di bidang kedokteran gigi. Terus saya bikin lagi pegangan bracket yang praktis,
Terus saya bikin gigi palsu dulu ya, yang bisa ngikutin pergerakan orto. Orto itu behel ya. Kalau itu orang awam taunya behel, pergerakan seperti itu. Jadi gigi depannya hilang, bisa ada gigi palsunya ada, dan gigi palsunya itu bisa ngikutin pergerakan orto, saya bikin dulu. Terus apalagi ya, itu ada mekanikanya di belakang, jadi nggak goyang-goyang gigi palsunya, bisa dipakai makan. Terus saya lupa ya Mas ya, dan kendala kita itu pasti ngurus paten itu lama. Dan beberapa teman saya juga akhirnya nyerah untuk ngurus paten itu, termasuk paten untuk teknik aja yang nggak ada materinya, berupa cuman gambar-gambar aja. Di Indonesia itu dianaktirikan haki yang di Cengkareng itu, hak yang intelektual Indonesia itu dianaktirikan. Terakhir saya dengar bukan sejawat saya, suaminya teman istri saya namanya Dr. Warsito bikin penemuan alat untuk mendiagnosa kanker, itu juga di sini nggak diakuin. Dia diakuin di Finland sama di Singapura sama di negara Eropa, saya lupa di mana. Dia benar-benar diakuin, dan saya lihat dia tercatat termasuk salah satu legenda penemu untuk terobosan alat mendiagnosa untuk kanker. Dan juga setahu saya juga bisa untuk ngancurin kanker itu sendiri. Nah, itulah kendala-kendalanya kita di bidang orang-orang yang melakukan suatu terobosan baru, ketika negara itu harusnya merangkul, tapi justru kebanyakan sebaliknya, jadi masalah malah. Nah, itu masalah. Nah, itu milenial-milenial yang memang mau bikin suatu penemuan, itu harus kita bicarakan. Kemarin ada selebriti lagi, Fauzi Badila, dia ingin bikin suatu alat, diminta saya bikin suatu alat, hubungannya dengan komunitas agama, gimana caranya supaya bisa lebih mudah begitu. Saya sudah ada konsepnya, saya sudah ada barangnya, satu lagi waktunya saya nggak ada. Nah, nanti saya akan mau buat juga nanti. Nah, terus apalagi ya, saya agak lupa Mas, soalnya saya kebanyakan barang-barang saya itu saya taruh di bengkel. Jadi di bidang kedokteran gigi ini sendiri, ya, kalau yang masuk dalam mulut udah pasti harus diotoklav dulu, disterilin ulang, karena nggak bisa barang-barang yang masuk dalam mulut kita, barang bengkel kita masukin dalam mulut, nggak bisa. Itu harus diuji dulu. Saya salah satunya, termasuk saya sendiri yang saya uji ke diri saya sendiri, baru saya uji ke orang lain. Oke, menurut dokter, strategi apa saja yang dibutuhkan dalam pemanfaatan platform media bagi kaum milenial pastinya? Mungkin dokter bisa share nih terkait yang tadi dokter sampaikan juga, gitu, strategi-strategi yang apa saja yang pastinya milenial ini bisa lakukan. Silakan dok. Strategi platform ya Mas ya. Menurut saya harus ada sesuatu yang baru ya. Saya lihat potensi negara kita ya. Sekarang secara geopolitik itu diuntungkan dengan dua negara adidaya, yaitu China sama Amerika, yang mereka sedang berseteru di bidang ekonomi, yang kita sebenarnya bisa menyalip mereka. Nah, itu yang orang-orang kadang-kadang nggak ngeh sampai sana, sayang sekali. Jadi saya itu sering melihat bahwa banyak hal-hal yang bisa kita salip, terutama di bidang teknologi, yang kita bisa ngalahkan mereka. Kalau kita lihat, kok mana mungkin? Kalau menurut saya mungkin, sangat mungkin. Orang Indonesia satu cerdas, kedua dia itu sebenarnya punya peluang yang lebih lembut ketika melakukan prosesnya, dan juga bisa lebih daripada apa yang sudah ada. Kalau menurut saya untuk bikin suatu penemuan baru atau memang untuk menyalip platform negara adidaya itu ya, kita harus belajar sama mereka yang sudah mereka punya. Baru kita bikin terobosan baru. R&D, Research and Development. Terus strategi untuk masalah sosial media ini, sosial platform ini, kalau menurut saya ya penting. Menurut saya tiap hari itu kalau bisa posting. Saya juga kadang-kadang sering nggak posting. Saya 30% itu pasien saya itu banyak dari media sosial, karena melihat karya saya langsung. Menurut saya untuk strategi meningkatkan ke depannya itu, karya itu, barang yang kita jual itu, produk kita itu harus bertahan minimal puluhan tahun.
bukan dalam arti kata model ya. Saya nambal gigi. Saya cenderung pakai tambelan gigi yang awet dan juga bahannya itu benar-benar mirip seperti gigi asli dan tekniknya juga berbeda. Untuk sekarang banyak pasien yang nggak terlalu ngeh sampai sana, maunya giginya itu lebih bagus daripada gigi asli. Mungkin gigi tambelannya itu lebih bagus daripada gigi asli. Tapi nanti saya yakin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, mereka akan lihat karya saya, dilihat, ini bikinnya susah banget. Susah banget. Gitu loh. Nah, ketika yang tren-tren seperti itu misalnya, ya tambelan gigi yang lurus, rata aja, putih aja, nggak ada kontur, nggak ada apa, nggak ada kelihatannya natural, enggak, cuman ya ibaratnya unyu-unyu lah ya, artifisial, bikinan, palsu. Itu nggak akan bertahan lama, sekian lagi nanti trennya hilang, dia akan juga ikut hilang. Karena saya juga ngelihat seperti itu. Ada karya dari tahun 2001, saya buka buku tentang gigi palsu, begitu saya buka, saya geleng-geleng kepala. Ini orang nggak punya Instagram. Pas saya lihat di bukunya, karyanya dia, ini benar-benar kayak gigi asli. Dan itu sulit banget. Kalau misalnya gigi yang artifisial, gampang bikinnya. Nah, kalau menurut saya, kalau orang bikin suatu produk, ya menurut saya satu modelnya itu ya memang bisa lah orang dapat keuntungan dari yang sekarang lagi model, lagi in, lagi tren. Cuman menurut saya, pikir jangka panjangnya juga kira-kira tren sekian tahun ke depan itu akan tetap dipandang baik atau oleh orang atau tidak. Jadi harus dipertimbangkan, strategi itu harus dipertimbangkan. Karena saya lihat pasien saya yang sudah belasan tahun yang lalu sudah tinggal di luar negeri kah, sudah tinggal di luar kota kah, dia tetap balik lagi. Satu, masalah kualitas, ketahanan. Kedua, yang dia cari memang mungkin sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya balik lagi. Nah, kalau misalnya kita mau berstrategi untuk sosial platform ini, karena memang kita juga sudah semuanya menggunakan, hampir semua manusia, ya mungkin nggak semuanya ya, tapi mayoritas orang, terutama yang sudah bersentuhan sama internet, biasanya sudah ada paling nggak punya media sosial Facebook ya. Mereka juga akan bisa lihat sekian tahun lagi apakah masih valid atau tidak. Jadi karya itu yang kita lemparkan ke orang yang memang banyak, mungkin jutaan orang akan lihat, suatu saat mereka lihat lagi tanggalnya sekian, itu masih relevan. Kalau menurut saya itu suatu teknik strategi, menurut saya ya, ini pribadi, marketing yang terbaik. Kalau misalnya mau ikut-ikut tren, kayak misalnya dulu ada namanya celana cut bray, kita nggak mungkin pakai itu lagi, karena memang satu udah nggak zamannya dan juga nggak praktis. Terus strategi lagi, satu lagi kalau bermedia sosial itu, untuk sosial platform ini, kalau menurut saya Facebook, mulai dari sekarang sih memang harus ada. Saya punya Facebook, cuman masih aktif, cuman saya jarang sekali posting, karena mungkin waktu jadwal saya praktek benar-benar ini banget, padat banget. Dan kedepannya, media sosial itu akan sangat berpengaruh. Saya lihat memang perkembangan online itu begitu tinggi. Nah, bagi teman-teman sekalian, bagi para partisipan malam ini yang lihat, ini suatu saat akan terjadi ya. Ini prediksi saya ya. Amin, amin. Kalau benar, karena memang banyak prediksi saya 5 tahun, 10 tahun sebelumnya terjadinya sekarang. Ini cuman saya bukan hanya berlogika, tapi saya juga menganalisa, saya lihat kecenderungannya, media sosial dan juga namanya online dengan internet itu jangan pernah ditinggalkan. Suatu saat gedung-gedung tinggi, perkantoran, itu banyak yang kosong. Mal-mal sudah mulai agak kosong, kecuali tempat makannya. Makanan pun juga sekarang gampang diantar. Nanti orang akan banyak kerja di rumah. Dan nanti akan juga terlihat Mas sama Mbak dari partisipan di sini nanti akan melihat tinggal dimanapun Mas masih bisa kerja
asalkan ada akses internet, tinggal dimanapun. Sisanya tinggal kirim aja. Termasuk pekerja. Nanti juga perusahaan akan mengambil pekerja yang memang dikerjain di sana. Dikerjain di rumahnya sendiri. Nah, misalnya saya orang Riau, kampus saya ke Riau. Internet ada. Listrik 24 jam. Saya kerja aja, misalnya saya cuma ngecek anak buah saya lewat internet, lewat kamera. Saya bisa kerja di situ. Untuk diagnosa, rencana perawatan, saya bisa lakukan. Kalau tempatnya jauh. Saya bisa bikin robot yang ada, sudah ada di luar negeri, sudah ada. Robot yang bisa berjalan, yang ada TV-nya, yang seakan-akan saya di situ. Memang berbeda ya, dengan kita hadir di situ, dengan kita bisa secara fisik kelihatan banget sama pasien, dengan dalam bentuk digital memang berbeda. Tapi nanti ke depannya, terutama yang tinggal di pinggiran Jakarta, atau di luar kota Jakarta, atau di pelosok, jangan berkecil hati. Nanti suatu saat, Anda pun akan merasakan, Anda nggak perlu ke kota untuk nyari rezeki. Nanti akan kita lihat nanti ke depannya, gedung-gedung tinggi itu pun nanti akan diisi dengan mungkin tempat olahraga, diisi dengan bukan kantor-kantor sibuk, diisi dengan tempat-tempat gudang, malah diisi dengan tempat-tempat makanan dengan suasana-suasana yang kira-kira dengan harga beralasan. Jadi dari sekarang harus punya akun sendiri, dari sekarang harus yang namanya dipercaya, menurut saya dipercaya. Kayak misalnya kita buat jual barang di OLX, sudah dari tahun 2007 kah dan 2015 atau 2014 kah kita tuh sudah dipercaya, kita kirim barang, orang nggak ada yang kecewa. Jadi jangan sampai nanti kita udah semuanya terlambat, kita baru mulai. Betul. Nah terus, ya, jadi menurut saya strategi sekarang ya, menurut saya beli tanah mungkin di luar Jakarta. Karena apa? Dengan uang yang kita dapat, misalnya tinggal di kota, uang sekian. Di Jakarta kita nggak dapat apa-apa. Di kampung mungkin bisa dapat, asal ada akses internet ya, bisa dapat tanah misalnya 1 hektar. Ya, Anda bisa hidup di situ, nanam di situ, bikin rumah di situ, kerja di situ, tinggal di situ, bersosialisasi di situ juga. Jadi semuanya serba virtual dan juga tetap bisa menghasilkan rezeki. Menurut saya itu loh. Bisa seperti itu ketika Anda punya skill yang benar-benar tinggi, dibutuhin orang banget. Saya beli dental unit bukan, saya bisa balikin modal cuma waktu 3 bulan. Cepat. Saya tambah lagi dental unit, maksudnya bangku lagi, balik modalnya misalnya sebulan. Atau alat, saya bisa balikin modal lagi, saya beli alat yang saya memang nggak bikin, itu saya bisa balik modal itu sekitar